Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen administrasi manajemen lab komputer. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui tentang administrasi itu? Administrasi adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium dengan tujuan semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir. Inventaris ini maksudnya barang milik laboratorium. Yang pertama ada buku inventaris. Buku inventaris ini catatan barang yang ada dalam laboratorium. Hubungannya dalam praktek kegiatan di dalam lab. Inventaris ini dilakukan minimal sekali per semester. Dalam pencatatan pun harus dilakukan dengan detail dan benar dan harus konsistensi. Yang kedua ada kartu stok. Kartu stok ini untuk mencatat pergerakan transaksi keluar masuk bahan atau alat yang ada dalam lab. Kartu stok ini harus dicatat secara rutin hari ke hari. Jadi kartu stok ini misalnya kita mau minjem kabel, jadi kita harus nyatet di kartu stok itu. Yang ketiga ada kartu peminjaman alat dan bahan, sama seperti kartu stok tadi. Kalau misalnya kita mau minjem barang, kita harus mencatat di kartu peminjaman dan harus detail kodenya apa, jumlahnya berapa, keterangannya berapa. Ini dilakukan setiap akan meminjam barang tersebut. Yang keempat ada buku catatan harian lab. Buku catatan ini yang dicatat adalah kegiatan yang ada di dalam laboratorium. Misalnya kelas 7A melakukan praktek instalasi komputer, kelas 7B melakukan perakitan PC. Ini dicatat rutin hari ke hari. Yang kelima ada kartu reparasi. Kartu reparasi ini memuat informasi tentang perbaikan suatu alat. Misalnya ada komputer yang rusak atau lelet, kita catat dalam kartu reparasi itu. Lalu kita beritahu kepada koordinator lab. Jadi kartu reparasi ini untuk mencatat perbaikan-perbaikan alat-alat yang ada di dalam lab. Yang keenam ada label alat dan bahan. Jadi label ini berisi informasi tentang nama alat atau bahan dalam laboratorium, dan dalam label itu kita perlu mencantumkan tanggal agar kita mengetahui, oh misalnya ini udah lama berarti memang udah harusnya ganti begitu. Yang ketujuh ada laporan bulanan. Kalau yang tadi ada laporan harian, nah yang ini laporan bulanan yang dilakukan dalam sebulan. Misalnya sebulan itu kelas 7 ini udah ngapain, kelas 8 ini udah ngapain. Jadi dilaporkan setiap akhir bulan. Yang kedelapan ada daftar alat dan bahan. Misalnya dalam praktek perakitan PC, alat-alat apa saja yang digunakan. Ini tuh gunanya untuk mengetahui apakah stok tersebut masih tersedia atau tidak. Jadi apabila sudah tidak tersedia masih bisa untuk dibeli lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa bertanya di dalam komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.